Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk deskripsi mata kuliah sendiri ya, kalau dari PBK sendiri kan pembelajaran berbantuan komputer. Dari kata saja sudah sangat jelas bahwa PBK ini pasti berkaitan dengan komputer. Pembelajaran itu, nama pembelajaran itu adalah proses transfer ilmu ya, transfer ilmu dari seseorang ke orang lain menggunakan komputer. Nah, istilahnya seperti itu. Sehingga yang pertama itu ada materi pembelajarannya, kemudian yang kedua itu ada pemrograman komputer ya. Pemrograman komputer, yang ketiga itu ada teknologi pendidikannya. Nah, nanti kita akan menggabungkan ketiga komponen ini di mata kuliah ini. Nah, sampai UTS itu kita akan banyak teori, tetapi setelah UTS itu akan ada suatu proyek gitu ya. Jadi nanti masing-masing baik Amrul ataupun Nanda itu membuat satu model pembelajaran ya. Kemudian indikatornya pertama jelas itu keaktifan, kemudian tugas-tugas, UTS, UAS, dan persentase penilaiannya seperti ini ya teman-teman ya. Kehadiran 10%, tugas 20%, project, nah ini ada project nanti di akhir 20%, UTS UAS 25%. Dan ini materi pada hari ini. Teman-teman bisa download ya. Oke, kita mulai saja. Nah, ini adalah pengantar dari pembelajaran berbantuan komputer. Tadi sudah dijelaskan bahwa PBK ini merupakan mata kuliah yang membahas ya, nantinya akan membahas jenis-jenis PBK, pembelajaran berbantuan komputer, yang dapat dibangun sesuai dengan karakter, siklus dan tahapan perancangan PBK. Kemudian tujuannya mahasiswa dapat memahami konsep perancangan, memahami tipe-tipe, kemudian dapat memilih tools yang tepat untuk membangun aplikasi PBK. Istilah PBK. Pembelajaran berbantuan komputer itu diterjemahkan dari Computer Assist Instruction. Sering juga digunakan secara bergantian dengan istilah Computer Based Learning (CBL). Buat teman-teman yang di jurusan pendidikan ini pasti kenal dengan yang namanya based learning ya, ataupun based instruction. Artinya bahwa PBK ini seolah-olah si pelajar atau si murid itu belajar dengan komputer gitu. Jadi semuanya disampaikan, diinformasikan oleh komputer, petunjuk yang ada di komputer. Jadi PBK ini intinya bagaimana si mahasiswa atau si murid ini dia berhadapan dengan komputer untuk melaksanakan tugas-tugas ataupun memahami materi-materi yang diberikan oleh dosen ataupun oleh gurunya gitu. Itu inti daripada PBK. Nah, ini topik yang akan kita bicarakan. Nah, ini adalah pengertiannya. PBK itu adalah segala sesuatu yang aktivitas pembelajarannya dilakukan melalui komputer. Nah, saat ini sudah menjadi suatu keharusan ya buat para pengajar nanti, teman-teman yang ini lulus pengen jadi guru ya di SMK, di SD, di SMP. Komputer ini menjadi salah satu bagian penting gitu. Jadi kita selain kita kuliah juga kita harus mengasah skill tentang komputer ini ya, skill membuat suatu materi yang menggunakan teknologi komputer. Nah, terserah karena sekarang itu banyak sekali ya, sangat luas. Nah, itu tergantung kita mau milih tools yang mana gitu. Nah, ini sejarahnya ya, sejarah dari PBK ini sudah ada sejak tahun 60-an. Waktu itu masih berbasis instruksi gitu ya. Nah, kalau sekarang
Sudah mulai ada grafik, suara, animasi ya, bahkan ya luar biasa, beraneka ragam ya. Sekarang ini tinggal kita buka web ya, anak itu sudah bisa mengerjakan seolah-olah sedang praktikum sekarang itu ya, bukan hanya mengerjakan soal, tapi juga seolah-olah bisa praktikum. Mengisi misalkan kalau fisika itu apa, larutan kimia ya, larutan misalkan larutan A ditambah larutan B, nah itu ada gambar gelas ukur, kemudian si airnya dimasukkan sekian liter, kemudian ditambahkan akan jadi seperti apa. Nah ini sudah semakin ke arah sana ya. Jadi bahkan istilahnya sudah ada laboratorium virtual sekarang ini ya. Jadi semakin canggih. Nah ini komponen dari PBK. Pertama harus ada materinya apa, menggunakan pemrograman komputer tentunya ya. Nanti teman-teman bisa pilih yang sederhana ataupun yang mau yang lebih sulit silahkan. Bisa menggunakan Inspiring ya, bisa menggunakan nantinya pakai Flash, media Flash dan lain sebagainya. Silahkan pilih mana yang bisa dikerjakan. Kemudian teknologi pendidikan. Ini tujuannya. Tujuan dari PBK ini untuk mengembangkan intuisi tentang situasi dan untuk mengembangkan penggunaan kemampuan masalah melalui pendekatan discovery dan exploratory. Nah tentunya dengan PBK ini ada kelebihan yaitu untuk merangsang pola pikir peserta didik untuk memecahkan masalahnya sendiri. Dia cari sendiri, dia menemukan solusinya sendiri. Nah, inilah dengan PBK. Nah, model PBK ini macam-macam. Ini menurut Sewell 90 ini ada 4. Ada model tutorial, ada drill dan practice, ada simulasi, ada problem solving ya. Ini modelnya ada 4. Tutorial seperti misalkan materi tinggal diklik, materi 1 klik muncul apa, materi 2 klik muncul apa, itu tutorial. Ataupun drill and practice ya. Kemudian ada simulasi dan lain sebagainya kayak kuis, kemudian ada soal-soal tebak gambar dan lain sebagainya ya. Kemudian nah ini model tutorial. Ini seperti tadi model tutorial itu adalah desain ya, materi-materi yang disampaikan kepada si peserta didik ya. Kontennya biasanya berisi konsep, penjelasan, rumus-rumus dan lain sebagainya. Dan ini tujuannya itu menyediakan dukungan terhadap pembelajaran dengan buku teks atau ceramah. Jadi sifatnya ini adalah sebagai pendukung terhadap materi-materi yang ada di buku untuk diperjelas atau dipermudah dipahami oleh peserta didik. Kemudian kualitasnya bervariasi ya, dari yang sangat sederhana sampai ke dan tidak imajinatif ya, sederhana dan tidak imajinatif ke yang lebih kompleks mungkin ya, seperti itu. Kemudian ini drill and practice. Nah ini itu menggunakan komputer untuk mendorong pembelajaran yang memiliki tujuan tingkat lebih rendah, namun biaya yang dipakai sebenarnya untuk pembelajaran keterampilan tingkat yang lebih tinggi. Jadi untuk drill and practice ini asumsinya bahwa konsep-konsep itu sudah dikuasai dulu oleh mahasiswa atau oleh peserta didik gitu ya. Nah kemudian dari drill and practice ini si mahasiswa peserta didik untuk menjelajahi masalah-masalah yang sudah dipahami tadi ya. Nah tekniknya yang paling cepat untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa atau pelajaran itu untuk model drill dan praktis. Kemudian ada simulasi ya. Nah ini contoh-contoh simulasi seperti apa, banyak sekali materi-materi hari ini yang juga berbentuk simulasi. Kemudian yang terakhir ini ada model problem solving ya, pemecahan masalah dan lain sebagainya, atau teka-teki dan lain sebagainya.
Nah, ini dengan model problem solving. Selanjutnya manfaat dari PBK. Nah, ini yang pertama untuk mengatasi kelemahan-kelemahan pada pembelajaran ya. Dengan PBK ini diharapkan masalah-masalah yang dihadapi oleh peserta didik dalam memahami materi itu bisa diselesaikan dengan PBK. Kemudian yang kedua, hasil riset telah menunjukkan bahwa komputer itu merupakan media penyampaian pembelajaran yang efektif. Yang selanjutnya, komputer itu mampu memberikan informasi tentang kesalahan dan jumlah waktu belajar serta waktu untuk mengerjakan soal-soal kepada mahasiswa atau pelajar. Yang selanjutnya ini pengembangan pembelajaran yang dirancang secara hati-hati akan bermanfaat bagi mahasiswa pelajar yang biasanya kurang dapat mengikuti metode secara tradisional. Dan yang terakhir adalah melatih siswa untuk lebih terampil. Nah, ini manfaat-manfaat dari PBK ya. Dari PBK ini untuk merangsang, melatih, meningkatkan skill. Nah, itu. Nah, ini perbedaan antara PBK dan non-PBK. Nah, kalau misalkan model non-PBK itu materi disajikan dengan presentasi di ruang kuliah. Nah, seperti ini model non-PBK hanya dilakukan secara virtual. Kemudian kalau yang PBK itu si individu, si murid ya, itu dia mengeksplorasi materi ajarnya dengan PBK. Kemudian untuk model non-PBK yang kedua itu mengabsorpsi, menyerap materi ajar secara pasif ataupun aktif. Tetapi kalau dengan PBK itu dia punya pengalaman sendiri mendapatkan menyelesaikan materinya. Kemudian yang ketiga, kalau yang non PBK itu kerja individu. Kalau yang model PBK itu belajar berkelompok. Kemudian pada model non PBK, dosen sebagai penyampai informasi, tetapi pada PBK itu sebagai pembimbing ya. Ini bedanya antara non-PBK dengan PBK. Kemudian yang non-PBK, materi ajar relatif stabil. Kalau yang PBK itu berubah-ubah secara cepat sesuai dengan perkembangan informasi yang diperoleh melalui internet tentunya ya. Seperti itu. Kemudian ini karakteristiknya. Nah, yang jelas yang pertama itu harus ada komputer ya, fasilitas komputer. Kemudian ada program komputer, ada strateginya mau seperti apa, tutorial atau drill and practice, problem solving atau simulasi dan seterusnya. Nah, ini adalah karakteristik dari PBK. Oke, untuk pelaksanaan dari PBK ya, ini menurut Simonsen dan Thompson, Siman 4 itu pertama meningkatkan perhatian mahasiswa ya. Dengan PBK ini dapat meningkatkan perhatian mahasiswa. Ya, bagaimana tidak? Misalkan kalau diberi sebuah kuis ya yang menarik, itu pasti kan lebih senang gitu ya, lebih senang, lebih suka biasanya daripada misalkan esai ya. Jadi saya yakin teman-teman sudah punya bayangan PBK itu kita akan belajar apa? Pembelajaran berbantuan komputer. Nah, jadi kita akan membahas suatu materi nanti diolah berbentuk suatu TI ya, teknologi informasi kepada mahasiswa ataupun peserta didik. Oke. Teman-teman ya, sementara itu dulu saya sampaikan. Kita buka dengan forum diskusi ya, barangkali ada yang mau ditanyakan oleh teman-teman baik seputar perkuliahan materi ini ataupun di luar materi ini. Oke, saya mulai dari Amrul. Silakan Amrul, ada yang mau disampaikan? Saya mau tanya Pak, Ya. ini
pembelajaran berbantuan komputer ini nanti kita diajari bagaimana caranya membuat materi, bagaimana caranya menyampaikan materi berbantuan komputer itu berupa video atau aplikasi atau bagaimana Pak nantinya? Baik, saya jawab. Jadi nanti itu satu orang dari rekan-rekan itu kan menghasilkan suatu produk nih ya, produk suatu materi PBK gitu ya, suatu bentuk pembelajaran PBK. Jadi yang berbasis komputer, apakah itu nanti bentuknya sebuah game, apakah itu bentuknya sebuah kuis ya, apakah itu bentuknya seperti tutorial ya. Nah itu nanti ada pilihannya, bebas mau pilih yang mana. Nah kemudian tadi bahwa dalam PBK ini selain materi dan teknologi pendidikan juga harus ada yang namanya pemrograman komputer. Nah ini pemrograman komputer itu ya nanti bisa milih. Ini contohnya saya pernah mengajar di mata kuliah ini ya, biar nanti ada gambaran di multimedia berbasis ini ya. Nah, ini misalkan nah ini sebagai gambaran ya. Nanti kan kita akan mau sebuah project ya, boleh itu materinya saja, kuis ataupun yang lainnya. Nah nanti bisa menggunakan, apakah mau menggunakan Smart Apps Creator, iSpiring, Android Studio ya, kemudian dan yang lainnya. Tapi ada juga nanti Flash Media. Nah nanti dari sana ya kita akan buat kesepakatan gitu. Misalkan Amrul mau apa, misalkan ya. Kemudian Nanda mau apa. Nah sudah bisa atau belum, misalkan ya, sudah bisa belum menggunakan aplikasi itu. Nah nanti saya akan bimbing Amrul sama Nanda mengenai penggunaan aplikasi yang dipilih gitu. Ya itu kita nantinya bimbingannya pertama, kalau misalkan saya bisa terangkan secara langsung ya. Yang kedua mungkin saya akan menyediakan tutorial atau step-stepnya. Ini loh cara membuat pertama, langkahnya seperti ini, baik itu nantinya dalam bentuk video ya, tutorial yang saya peroleh nantinya misalkan dari YouTube ataupun buat sendiri dan sebagainya. Jadi ada proses itu dulu. Nanti ini ada proses pemilihan, Amrul mau milih apa. Nah nanti ini tutorialnya. Jadi ada nantinya saya siapkan nih tutorialnya seperti ini, nanti Amrul tinggal mengikutinya. Ya silakan Nanda, gimana? Berarti itu nanti materinya bebas milih sendiri gitu ya Kak? Ya materi bebas. Yang bersangkutan dengan prodi IPA apa tentang komputer ini? Enggak, bebas. Yang penting berkaitan dengan IPA-nya gitu ya. Misalkan mau ngajar di SD materi IPA, nah kan banyak tuh IPA tuh ya, luas ya. Nah ambil aja salah satu judul apa. Itu. Enggak mesti IPA, kan luas itu IPA. Misalkan mau tentang ekosistem ataupun apa. Nah itu kan nanti bisa dibuat tuh. Buat apakah mau tutorial atau kuis misalkan ya, atau tebak gambar. Kan ada game misalkan ya, benar atau salah tebak dengan memilih gambar. Sepertinya nih karena ini mau habis ya, 10 menit lagi. Amrul gimana Amrul? Jelas?
Jelas, Pak. Oke ya, kalau sudah jelas saya simpulkan bahwa dalam materi PBK ini nanti kita akan memahami apa itu PBK dan endingnya kita bisa mengimplementasikan salah satu tool yang berkaitan dengan PBK. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.